Ya. Ada. Ya, kita sudah tadi masuki debat sesi 4 ya. Habis ini sesi terakhir ya. Ini sesi. Oh enggak. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Oh, closing statement ya. Jadi masih ada sesi. Tadi kalau kita lihat kita pikir tadi di sesi yang saling bertanya dan menjawab itu akan panas. Ternyata tetap adem ayem aja. Pak Faisal, Iya. kita serba salah nih ya. Kita saling serang, netizen bilang jangan serang personal dong. Betul. Yang seru dong. Betul. Mereka menyampaikan visi misi kan semua ya. Nggak seru debatnya. Jadi sebenarnya mesti gimana nih, Pak? Ya, kalau saya lihat tadi malah dalam sesi yang ini ya, beberapa kali terjadi hal-hal yang lucu gitu. Ya. Hal-hal yang lucu karena seperti nggak nyambung gitu ya. Jadi pertanyaan apa, dijawab apa, kan kayak gitu ya. Dan apa, ya itu mungkin karena tadi masih saling menjaga tadi ya. itu. Jadi kayak begitu gitu ya. Dan ya kalau menurut saya di sini apa dalam sesi yang ini ya dengan sangat efektif bisa digunakan oleh 01 dan 03 untuk mempromosikan program-program yang sudah mereka buat juga ya. Gitu loh. Jadi Pak Ganjar selalu bilang yang kami lakukan di Jawa Tengah, Pak Anies yang kami lakukan di Jakarta. Tapi memang kalau terlihat Pak Ganjar kelihatan lebih matang ya. Saya jujur ya harus mengatakan ya apa adanya ya bahwa dari sejak yang debat pertama sampai sekarang menurut saya ya saya pribadi ya Pak Ganjar itu memang paling enak gitu ya dalam penampilan. Jadi dia tuh kalau bicara tuh nggak ngguruin gitu ya, tapi juga nggak ngeselin gitu. Ya, mungkin ya gimana ya, barangkali emang orangnya kayak gitu ya. Itu kan bawaan orang lain-lain. Ditambah ya. pengalaman yang sudah betul. mereka lakukan. Sementara kalau Pak Prabowo gimana pun beliau seorang jenderal ya. Jadi beliau tentu pembawaannya juga tegas dan beliau adalah orang lapangan. Jadi bukan yang berteori-teori tapi langsung gitu ya. Nah sementara Pak Anies dosen. Prof Anies adalah seorang dosen gitu ya. Beliau rektor gitu ya dan latar belakang Pak Anies memang dosen gitu ya. Dan beliau juga penggagas gerakan Indonesia Mengajar. Jadi emang guru gitu. Jadi kalau dosen beda itu caranya. Kalau ngomong mesti ada latar belakangnya dulu Pak ya. Kayak kita mau bikin tesis ya. Nah kurang lebih kayak begitu. Nah, jadi nggak heran kalau Ganjar yang lebih luwes ya. Mungkin bawaan dia juga. Ya, tadi juga yang menarik itu soal stunting tadi ya. Soal stunting Pak Ganjar menjelaskannya kelihatan lebih detail ya. Karena stunting itu tidak selesai dengan makan siang. Kalau makan siang itu gizi buruk. Stunting itu dimulai dari ketika dia mau menikah dan ketika dia mau melahirkan. Walaupun sebetulnya 02 punya program untuk pencegahan stunting. Yaitu kalau saya nggak keliru tuh di program dia tuh telur dan daging untuk ibu hamil. Nah itu ada tuh ya. Dan 01 lebih inilah karena mereka punya satu khusus dari 8 tuh salah satunya adalah untuk pembangunan keluarga. Jadi mereka semua sama sebetulnya. Sama gitu ya, cuman cuman artikulasinya saja yang berbeda. Ya, ini ada hasil dari kuis kita. Tingkat ketertarikan tema debat kali ini 47% sangat tertarik, 27% tertarik, 19% biasa saja, 3% tidak tertarik, sangat tidak tertarik, 4%. Memang ini sebenarnya tema yang sangat membumi. Cuman memang kemasannya jadi kurang menarik karena terlampau umum bahasannya, Pak. Betul. Coba kalau misalkan mengatasi pengangguran, kan ada tenaga kerjaan tuh. Apa yang bisa kalian lakukan? Itu lebih langsung ke fokus gitu. Itu betul ya Pak Emret. Jadi kalau mohon maaf sebelumnya ya, saya bicara apa adanya aja. Jadi kalau kita lihat dari penyampaian program ya, kita harus akui bahwa programnya 03 itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat bawah. Ya. Karena simpel gitu ya. Nah, sementara program 01 ini canggih banget. Ya. Nah, sangat canggih gitu. Lah ya sebenarnya. Oh iya benar. Sebenarnya bagus banget gitu. Wah, tidur juga, Pak. Tidur juga. Nah, dari Oyo. Rektor, Pak.
Nah itu, jadi saking canggihnya orang bawah nggak nyambung gitu. Ya. Ya. Nah, sementara 02 dia di antara kedua itu gitu, dia irisannya. Gitu. Jadi nggak heran juga kalau kemudian di survei dia jadi paling tinggi nilainya gitu loh. Ya. Tapi tadi kelihatan Pak Prabowo agak underperform ya di sini ya. Banyak setuju dengan Pak Anies, setuju dengan Pak Ganjar. Terus tadi stunting juga agak-agak melenceng jawabnya. Ya kalau menurut saya sih, ini jujur ya, saya pribadi ya, Pak Prabowo itu memang bukan tipe orang yang apa ya, pembicara gitu loh. Ya. Jadi dari debat pertama pun juga ya rata-rata saja gitu ya. Ya apalagi Pak Prabowo di panggung bersama sama Pak Anies dan Pak Ganjar, yang dua-duanya canggih gitu ya. Jadi ya kelihatanlah Pak Prabowo jadi seperti di underperform. Padahal memang kapasitasnya berbeda gitu. Ya susah lah, kita nggak bisa paksakan juga. Walaupun yang waktu debat terkait dengan pertahanan underperform juga. Ya karena memang seperti itu. Iya, situasinya ya. Iya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Di WA. Oh di WA. Belum mulai kan? Di WA ini banyak nih pertanyaan dari pendengar Trija. Maaf ya kita nggak sempat baca. Pak, selesai jam berapa ya, Bang? Saya lagi Mulai. mulai. Oh boleh, oke.